Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Industri kreatif di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, kembali bangkit pasca pelonggaran aturan di Indonesia dan berbagai negara. Keranjang cantik dari batang pisang yang dikeringkan berikut ini misalnya merupakan hasil kerajinan tangan warga menjadi sumber perekonomian yang menjanjikan. Kali ini saya berkunjung ke Az-Zahra Craft Home Industry yang memperkerjakan warga sekitar di Dusun Tanggul Angin, Desa Tanjung Harjo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dusun ini warga sekitar mengolah batang pisang yang dikeringkan menjadi kerajinan berdaya jual tinggi. Dalam sebulan, para warga mengerjakan 500 set atau 1.500 unit. Kok bagus banget ya. Industri kreatif Kulon Progonya nih, Ya. Pak. Ini industri kreatif untuk ini apa nih, Pak? Ya, jadi di Tanjung Harjo ini banyak ini termasuk pengepul ya, yang ini merupakan produk ekonomi kreatif yang menonjolkan kearifan lokal dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi ini yang ngerjain ini masyarakat sekitar sini. Lalu oleh Mas ini dikumpulkan, baru nanti setelah ini di finishing terus dikirim. Oke, Gitu. Pak, ini kan salah satu produk unggulan ya, Pak, untuk Ya. kerajinan di Kulon Progo. Apa nih, Pak, upaya pengembangan untuk industri kreatif di Kulon Progo ini? Oke, jadi kami di dalam pengembangan ekraf ini kami bersinergi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, dengan Dinas Koperasi, Penanaman Modal, dan OPD-OPD lain yang memang punya konsen pada pengembangan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, kami lebih pada menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas keterampilan masyarakat, kemudian nanti membantu mendukung permodalan. Juga kami mendorong marketingnya biar tambah kuat gitu. Itu yang kami lakukan. Dan ini memang bahan-bahan ini memang bahan-bahan yang didapat di alam tanpa merusak. Jadi ini dari debok atau pohon pisang yang biasanya pohon pisang itu kalau sudah ditebang tidak ada gunanya. Ini dimanfaatkan. Ya, jadi barang berharga ini. Ini diekspor kemana aja nih, Pak? Ini ekspornya kita ke Eropa, sama ke Jepang juga, sama kadang ke Jerman juga. Ya. Tapi kita ikut trading, jadi nanti trading yang kirim ke sana. Ya. Wah, bagus ya, Pak ya. Industri kreatif Kulon Progo ini semoga tambah maju nih ya, Pak. Oke. Pak, ini kan udah jadi nih, Pak. Ya. Kita boleh lihat mentahannya untuk pembuatan ini? Boleh, ya, boleh. Pak? Kita keliling, boleh. Silakan. Monggo. Ya, masuk. Pak, ini bahan mentahnya ini ya, Pak? Nah, farmingnya ini Oh, oke. tempatnya. Ini serat apa nih, Pak? Ini gedebok, Mbak, namanya. Serat Po- gedebok. Pohon pisang, pohon pisang. Pohon pisang. Yes. Ya. Ini pohon pisang dikeringkan atau gimana Pohon nih, Pak? pisang dikeringkan, baru di Anyam. Hanya. Ini bahan bakunya sebelum dibikin basket tadi, ini bahan bakunya seperti ini. Ini bahan bakunya dari Kulon Progo sendiri atau bagaimana? Ya, sebagian besar dari Kulon Progo. Kalau sudah tidak mampu, tidak mencukupi, baru kita cari dari luar. Tapi masih sejauh ini masih cukup ya, potensi Kulon Progo masih cukup. Nah, Pak, ini kan permintaan meningkat nih ya, Pak ya, banyak gitu. Dan bagaimana sih, Pak, upaya untuk memang ini kan dari alam, tapi untuk memenuhi permintaan itu, karena mungkin lebih bagus kan dari Kulon Progo sendiri nih ya, Pak ya, akan banyak mempekerjakan home industry di Kulon Progo, itu bagaimana, Pak? Oke, jadi yang pertama konsep pemberdayaan masyarakat ini menjadi tujuan pokok kita. Yang kedua, ketika kita nebang satu pohon, itu harus nanam satu pohon sehingga kontinuitasnya selalu ada. Jadi ini jiwa kita untuk melestarikan alam dan lingkungan. Jadi kita boleh menebang pohon pisang, tapi kita juga harus nanam, gitulah filosofinya, sehingga ketersediaannya nanti cukup. Dan masyarakat ini yang sudah selalu bergerak sedemikian rupa, karena memang saat ini yang dibutuhkan adalah kreativitas dan
keinginan untuk bekerja keras, dan mudah-mudahan pandemi segera melonggar, kita bisa kembali seperti dulu lagi, bisa ekspor ke luar negeri, ekonomi sudah meningkat, dan ya mudah-mudahan ini semakin ngerembaka, semakin meluas di Kulon Progo, menjadi mata pencaharian yang memang bisa diandalkan masyarakat. Masih ngomongin soal pandemi nih Pak, ini kan juga terimbas pasti nih Pak. Apa yang dirasakan nih Pak oleh pandemi ini untuk khusus kerajinan? Ya, kalau kerajinan ini memang basis awalnya kan memang ekspor ya. Beberapa sampel itu dikirim oleh, kalau tadi memang ada yang Eropa, ada yang Jepang, ya, itu sampelnya dari mereka, kemudian diproduksi secara massal di sini, dikoordinir oleh beliau, bekerja sama dengan masyarakat untuk menggerakkan perekonomian mereka gitu. Nah, di masa pandemi tentu ini sangat bergejolak ya, sangat terhimbas dengan adanya penyekatan-penyekatan, dengan adanya pembatasan pergerakan orang untuk sebuah perjalanan jauh gitu, sehingga di masa pandemi kemarin tentu teman-teman pengrajin ini ya harus bisa tetap bergerak, tetap produksi, tetapi ya untuk kebutuhan-kebutuhan lokal gitu. Maka kemudian kami bekerja sama dengan Dekranas misalnya. Dekranas juga sangat intens untuk melakukan pembinaan. Produk-produknya pengrajin ini bisa dipajang di showroomnya Dekranas. Kemudian ada pameran-pameran yang kita laksanakan, kita pajang. Dan kita promosinya tidak hanya melalui pameran-pameran, juga pakai media sosial. Teman-teman juga sudah memulai berbisnis dengan online gitu. Itu yang kita kembangkan agar di masa pandemi pun tetap ada pemasukan gitu. Tetap ada inovasi, kreasi, dan limbah juga tidak terbuang sia-sia gitu ya Pak ya. Nilai ekonomisnya tinggi banget nih ya Pak ya.